number 32. Kita akan menyanyikannya secara bahasa Inggris. We will sing in English.
Pujian yang sungguh sangat indah. Tuhan dekat untuk kita semua. Dan kita akan membaca ayat firman Tuhan. Kita akan membaca dari Mazmur pasal 1. Mazmur pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Saya akan membacakannya untuk saudara-saudari sekalian dalam terjemahan baru 2, TB2. Mazmur pasal 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut ajakan orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di komplotan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Tidak pernah layu daunnya, apa saja yang dilakukannya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang dihamburkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, dan orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ya, ini adalah perikop firman Tuhan yang mengingatkan kita sebagai orang percaya tentang jalan orang benar dan jalan orang fasik. Kita akan melanjutkan lagu pujian kita dalam nomor 337. We will sing hymn song on number 337. Kita akan menyanyikannya dalam bahasa Inggris. We will sing in English.
akan memberikan persembahan. Kepada yang bertugas dipersilakan. Kita akan menyanyikan lagu pujian nomor 264. Pujian nomor 264, Sudahkah yang terbaik kuberi. Pertama, sudahkah yang terbaik kuberi buat Yesus yang mati tebus dosaku. Panjang yang pengorbanannya yang agung, Dia ingin yang terbaik dariku. Berapa orang sesat yang ku bantu, yang telah kecewa pada Kristus. Sudahkah yang terbaik ku beri buat Yesus, Dia beri segalanya bagiku. Banyak kesempatan yang telah ku buang, sedikit yang ku berguna, karena ku kurang mengasihi Yesus. Mungkinkah hati Yesus kecewa? Berapa orang sesat yang ku bantu, yang telah ku bawa pada Kristus. Sudahkah yang terbaik ku beri buat Yesus, Dia beri segalanya bagiku. Pak, ku tak mau tetap tinggal di lembah, ku mau naik ke puncak gunung. Dunia sangat memerlukan seorang untuk sebar kasih Tuhan yang agung. Berapa orang sesat yang ku bantu, yang telah ku bawa pada Kristus. Sudahkah yang terbaik ku beri buat Yesus, Dia beri segalanya bagiku. Amin. Minta kesediaan Saudara Sondra untuk berdoa. Ucap syukur Tuhan, pada sore hari ini kami anak-anak-Mu dapat berkumpul kembali Tuhan. Terlebih-lebih kami anak-anak-Mu pada sore hari ini memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terlebih-lebih kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan pada sore hari ini kami sudah melaksanakan persembahan kami. Mohon berkati persembahan kami ini biar dapat digunakan untuk pelayanan-Mu di tempat ini Tuhan. Dan terlebih-lebih Tuhan berkati orang-orang yang terlibat dalam pelayanan pada sore hari ini, yang main musik, terlebih-lebih yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Mohon beri hikmat kepada hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, agar nantinya segala sesuatu yang disampaikan kepada kami dapat kami mengerti Tuhan, dan kami mengaplikasinya dalam kehidupan kami masing-masing. Pada sore ini kami serahkan aktivitas selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu terakhir kita di nomor 222, dan di ayat ketiga para orkestra bisa kembali bersama dengan jemaat sekalian. Pujian nomor 222, Intan dan Permata. Pertama, kau mencari
Stephen. Untuk belajar firman Tuhan untuk kedua kalinya. Saya akan mengajak kita untuk kembali merenungkan kitab Mazmur, karena kita kalau minggu malam sedang mempelajari kitab Mazmur. Jadi mari kita membuka Mazmur pasal yang ke-82. Dan kita baru saja menyanyikan puji-pujian yang sangat indah. Kitab Mazmur adalah kitab puji-pujian orang percaya, orang-orang kudus di zaman dulu. Namun kitab Mazmur bukan hanya adalah buku nyanyi, kitab Mazmur juga adalah suatu kitab nubuat. Karena ada banyak sekali nubuat-nubuat yang indah di dalam kitab Mazmur, termasuk nubuat tentang Tuhan Yesus, seperti sudah kita lihat. Tadi pagi juga ada banyak kutipan dari Mazmur. Dan kitab Mazmur adalah kitab teologi. Jadi ada banyak teologi yang mendalam, ada banyak doktrin yang mendalam di dalam kitab Mazmur. Dan ketika kita menyanyikan lagu-lagu pujian, kita harus mencontoh bahwa lagu-lagu pujian kita juga harus lagu-lagu pujian yang penuh dengan teologi yang alkitabiah dan yang indah sebenarnya. Nah, hari ini saya mengajak kita untuk melihat di dalam Mazmur pasal 82. Saya akan bacakan sebelum kita masuk lebih dalam lagi kepada ayat-ayatnya. Dan silakan jemaat memperhatikan dengan baik, ada 8 ayat di sini. Saya akan mulai. Mazmur Asaf. Allah berdiri dalam sidang surgawi, di antara para ilah ia menghakimi. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik, Selah? Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan berkekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan. Goyanglah segala dasar bumi. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah ilah-ilah, dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Namun seperti manusia kamu akan mati, dan akan seperti setiap penguasa kamu akan jatuh. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab engkaulah yang memiliki segala bangsa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur bahwa di depan kami ada firman-Mu yang terinspirasikan, yang terpelihara sampai ke tangan kami pada hari ini. Dengannya kami tidak buta di dunia yang gelap ini. Melaluinya kami memiliki arah, kami memiliki prinsip-prinsip yang absolut. Dan kami ingin belajar dari prinsip-prinsip itu agar dapat kami pakai dalam hidup kami untuk menjadi kekuatan, menjadi penghiburan bagi kami. Perenungan kami pada sore hari ini, dan kami meminta dengan yakin bahwa Engkau berkenan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik, ya sungguh luar biasa saudara yang kasih Tuhan. Tema di dalam Mazmur pasal 82 ini adalah satu tema yang penting, yaitu tema tentang penghakiman. Tema tentang penghakiman, tetapi penghakiman di sini bukanlah penghakiman manusia, walaupun ada hubungan dengan penghakiman manusia, tetapi yang penting di sini adalah penghakiman dari Allah. Dan secara spesifik ada suatu kata yang kunci, merupakan kata kunci dalam perikop ini, yaitu kata Elohim. Dan kita akan melihat bagaimana Elohim di sini akan muncul sebagai hakim. Ya, sehingga judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah bahwa Sang Hakim menghakimi para hakim. Ya, Sang Hakim menghakimi para hakim. Dan kita akan melihat ada beberapa poin di sini dalam pasal ini mengenai Elohim dan penghakimannya. Dan seperti yang saya sudah jelaskan dalam beberapa khotbah yang lalu, sebenarnya
outline dari struktur dari Mazmur yang satu ini bisa kita sebut juga struktur yang kita sebut sebagai kiasmus, ya. Di mana ada struktur X, ya, di mana ada poin pertama, ya, kemudian poin kedua, kemudian ada cerminannya, poin kedua lagi atau dua yang kemudian poin pertama lagi. Jadi ada semacam suatu cerminan di sini dan itu seperti huruf X begitu, makanya disebut kiasmus. Dan kita akan melihat bagaimana di dalam pasal ini ada suatu persidangan. Ya, ada suatu persidangan. Dan yang pertama kita melihat ayat 1 terlebih dahulu. Nah, ayat 1 di sini berbicara mengenai prosesi sidang Elohim. Ya, prosesi sidang Elohim. Dan coba kita lihat bagaimana kata Elohim dipakai di ayat 1 ini sangat penting dan sangat penting untuk dipahami secara teologis sebenarnya. Siapa Elohim dan bagaimana kata Elohim dipakai di sini? Sebenarnya kalau kita perhatikan secara literal dalam bahasa Ibraninya di ayat 1 di sini, bunyinya sangat menarik. Dikatakan bahwa Elohim berdiri di dalam sidang El. Ya, jadi ada kata Elohim, ada kata El di sini di dalam bahasa Ibrani. Ya, yang sama-sama biasanya mengacu kepada Allah biasanya. Ya, ada Elohim, ada El. Jadi dikatakan bahwa Elohim berdiri di dalam sidang El. Ya, kemudian dikatakan di tengah-tengah atau di antara para Elohim ia menghakimi. Nah, jadi ini sangat menarik bagaimana firman Tuhan menggunakan kata Elohim di sini. Dan ada penggunaan yang berbeda untuk dua kali kata Elohim dipakai di sini. Nah, Elohim yang pertama itu mengacu kepada Allah pencipta langit dan bumi. Jadi Allah berdiri. Jadi Elohim yang pertama diterjemahkan Allah di sini. Karena memang mengacu kepada Allah pencipta langit dan bumi. Dan di dalam Alkitab kata Allah di sini dalam bahasa Ibrani itu biasanya itu diambil dari bahasa Ibrani, ya, ada 3 versi, yaitu El, Eloah, tapi yang paling sering adalah Elohim. Ya, yang paling sering dipakai adalah Elohim. Nah, bagi yang pernah belajar sedikit Ibrani, Anda akan tahu bahwa akhiran im adalah akhiran jamak sebenarnya. Nah, jadi kalau misalnya ada ya contohnya Ben itu seorang putra, nah ditambah im jadi banim itu adalah putra-putra. Jadi kenapa Allah kok ada akhiran im? Gitu. Jadi Elohim. Gitu. Nah ini tentunya sebenarnya terkandung di dalam istilah Elohim ini adalah kebenaran tentang Tritunggal. Sebenarnya. Bahwa di dalam satu Allah yang Esa ada pluralitas pribadi, ada 3 pribadi. Allah eksis di dalam 3 pribadi. Allah yang tunggal eksis dalam 3 pribadi. Dan oleh karena itu, walaupun Elohim ini bentuknya plural atau jamak, tetapi selalu kata kerjanya adalah singular. Kata kerjanya selalu tunggal. Gitu. Makanya dikatakan misalnya Allah berdiri. Allahnya dalam bentuk jamak, tapi berdirinya dalam bentuk singular. Ya, kemudian ia menghakimi. Ia menghakimi di sini juga dalam bentuk singular, dalam bentuk tunggal. Jadi Elohim yang pertama mengacu kepada Allah Tritunggal, Allah pencipta langit dan bumi. Ya. Nah, tetapi kemudian ada Elohim yang kedua yang disebut di dalam pasal ini yang diterjemahkan para ilah, atau kalau dalam TB1 kalau saya tidak salah terjemahnya para Allah. Para ilah atau para Allah di sini ada Elohim yang kedua. Nah Elohim yang kedua ini tentu bukan mengacu kepada Allah pencipta langit dan bumi lagi. Ya, jadi ini mengacu kepada pihak yang lain. Begitu. Tetapi pihak ini disebut Elohim juga. Begitu. Nah berdasarkan konteks dari pasal ini, Elohim yang kedua ini sebenarnya mengacu kepada para hakim manusia. Para raja dan para hakim manusia. Mengapa?
kita bisa lihat nanti kita sampai di ayat 2, 3, 4 dan seterusnya, Tuhan menuduh mereka telah melakukan penghakiman yang tidak adil. Jadi mereka adalah para hakim yang Tuhan hakimi, gitu. Tapi mereka disebut Elohim di sini. Nah, sebenarnya ada presiden bahwa Elohim bisa mengacu kepada manusia. Coba kita buka di dalam Keluaran pasal 21. Contohnya di sini ya. Keluaran pasal 21 ayatnya yang ke-6. Keluaran pasal 21 ayatnya yang ke-6 dikatakan di sini, ini mengenai budak di zaman Israel dulu. Jadi orang Israel sebenarnya harus memperlakukan hamba-hamba mereka sedemikian baiknya sampai-sampai hamba mereka itu ingin kerja terus sama mereka. Ini yang Tuhan inginkan sebenarnya, bahwa orang Israel kalau mereka punya hamba, memperlakukan hambanya sedemikian baik sampai hambanya itu mau kerja terus sama dia. Dan kalau sampai hambanya mau kerja terus sama dia, karena mestinya setiap tahun ke-7 semua hamba itu dibebaskan. Tapi kalau hamba ini mau kerja terus untuk tuannya, karena tuannya begitu baik sama dia, maka aturannya adalah di ayat yang ke-6, maka tuannya harus membawanya menghadap Allah di sini. Nah, sebenarnya kata Allah di sini adalah Elohim. Tetapi kalau kita mengecek ada terjemahan-terjemahan, ya terjemahan King James Version, dia berkata di sini menghadap hakim-hakim. Menghadap hakim-hakim. Jadi tuannya membawanya menghadap hakim-hakim, ya, karena kalau menghadap Allah gimana caranya mau membawa menghadap Allah gitu kan? Jadi membawa menghadap hakim-hakim di sini. Tetapi memang ada terjemahan yang terjemahkan menghadap Allah seperti terjemahan bahasa Indonesia. Tapi minimal di sini kita melihat bahwa ada terjemahan-terjemahan seperti King James yang melihat bahwa Elohim di sini mengacu kepada hakim-hakim. Hakim-hakim, ya. Kemudian hal yang sama di dalam Keluaran pasal 22 ayat 7 sampai 8. Ini mengenai orang yang berselisih pandang. Orang yang berselisih pandang mengenai sesuatu, misalnya dia tuduh-menuduh, yang satu tuduh kamu curi, yang satu bilang tidak, saya tidak mencuri. Maka ayat yang ke-8 terutama di sini ya. Jika pencuri itu tidak ditemukan, jadi barangnya hilang, nggak tahu siapa yang curi, nggak ada saksinya, tuan rumah harus pergi menghadap, sekali lagi katanya adalah Elohim di sini. Ya, tuan rumah harus pergi menghadap Elohim untuk menyatakan bahwa ia tidak mengulurkan tangannya, dan kembali kalau kita lihat di terjemahan TB dia terjemahkan Allah. Tetapi kalau di KJV dia terjemahkan hakim. Dia terjemahkan hakim-hakim. Oke, jadi kita melihat bahwa Elohim ini cocok. Kenapa King James menerjemahkan Elohim di situ menjadi hakim-hakim? Ya. Nah, salah satunya adalah di dalam Mazmur pasal 82 di sini. Di mana di dalam Mazmur 82 kata Elohim di sini memang dipakai untuk mengacu kepada hakim-hakim. Begitu. Hakim-hakim manusia. Nah, kenapa hakim manusia disebut Elohim? Nah, Elohim ini kan biasanya diterjemahkan Allah. Allah itu punya kuasa atas manusia. Demikian juga hakim-hakim dan raja-raja. Ingat bahwa di dalam negara-negara monarki, terutama di Oriental, raja itu adalah hakim tertinggi. Ini benar di Israel juga. Kita masih ingat kalau ada masalah-masalah pelik, ujung-ujungnya disampaikan kepada raja. Daud menjadi hakim, Salomo menjadi hakim ketika dia harus menghadapi dua perempuan yang sama-sama mengklaim satu anak itu punya mereka begitu. Jadi raja akhirnya menjadi hakim yang paling tinggi. Dan mereka ini punya otoritas dan kuasa atas manusia lain. Ya, seorang hakim bisa menentukan arah hidup seseorang dalam skala yang terbatas.
Hakim bisa menentukan, oh kamu bersalah, kamu masuk penjara. Kamu bersalah, kamu harus dihukum mati bahkan. Ya, kamu tidak bersalah. Jadi hakim punya otoritas yang besar. Gitu. Jadi dalam pengertian itu dia disebut sebagai Elohim, dan lebih penting lagi adalah bahwa otoritas yang dia miliki dia dapatkan dari Elohim, dari Allah yang sesungguhnya. Sebagaimana Alkitab katakan di dalam Roma pasal 13, Paulus mengajarkan bahwa tidak ada otoritas yang tidak berasal dari Allah. Bahwa otoritas pemerintah yang ada di atas kita itu berasal dari Tuhan. Nah, jadi karena hakim-hakim manusia ini, mereka mendapatkan otoritas mereka, otoritas kepemerintahan mereka dari Elohim yang pencipta langit dan bumi, dan mereka menjadi semacam perwakilan dari Elohim di muka bumi ini untuk menentukan hidup seseorang, maka mereka disebut oleh Tuhan sebagai Elohim di sini. Disebut oleh Tuhan sebagai Elohim, ya. Ilah-ilah di antara para ilah, ya. Tapi jelas ini Elohim, pemakaian Elohim yang kedua di sini bukan mengacu kepada Allah Tritunggal lagi, ya, tetapi kepada pihak lain di sini. Oke. Nah, yang sangat menarik adalah bahwa Tuhan Yesus pernah mengutip Mazmur pasal 82 ini. Di dalam Yohanes pasal yang ke-10, coba kita buka, ya. Tuhan Yesus pernah mengutip Mazmur 82 ayatnya yang ke-6. Nanti kita akan sampai sana, tapi coba kita lihat sebentar. Ini masih ada hubungan dengan entitas dari Elohim ini. Yohanes pasal 10, kita lihat ayatnya yang ke-34. Dan Tuhan Yesus berkata, kata Yesus kepada mereka, bukankah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, aku telah berfirman, kamu adalah ilah. Jadi ini mengutip Mazmur 82. Dan konteksnya adalah orang Yahudi marah. Tuhan Yesus menyebut dirinya sebagai putra Allah. Dan orang Yahudi memahami ketika Tuhan Yesus menyebut dirinya putra Allah, maka dia menyamakan dirinya dengan Bapaknya, dia menyamakan dirinya dengan Allah. Dan mereka marah dan mereka menganggap Yesus sedang menghujat dan mereka mau lempar Tuhan Yesus dengan batu. Namun Tuhan Yesus mengutip Mazmur 82 dan Tuhan Yesus ingin berkata, kenapa kalian marah bahwa saya menyebut diri saya putra Allah? Begitu. Padahal ada ayat yang berbunyi di dalam Mazmur bahwa kamu adalah Elohim. Begitu. Kamu adalah Elohim. Ya. Jadi kalau kepada penerima kitab Mazmur 82 ini saja bisa dengan sah ada pemakaian Elohim yang sah untuk mereka dalam pengertian tertentu, ya. Apalagi kalau saya sebagai utusan Sang Bapa yang memang berasal dari Bapa itu sendiri, saya menyebut diri saya putra Allah, kenapa kalian marah? Kenapa ini malah dianggap menghujat? Nah, ini adalah konteks dari apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes pasal 10. Nah, jadi kalau kita kembali lagi di sini, di dalam Mazmur pasal 82 ayat 1 mengenai identitas Elohim di sini, ini penting untuk kita pahami, karena ada banyak penyalahgunaan terhadap poin yang satu ini. Bidat-bidat dan pengajaran-pengajaran palsu membuat berbagai penyimpangan. Ada dua jenis penyimpangan tentang Elohim di sini yang bisa terjadi. Yang pertama adalah ada orang yang menyalahgunakan ayat ini untuk lalu mengajarkan bahwa kalau begitu manusia itu bersifat ilahi. Karena ada ayatnya katanya. Kamu adalah ilah, kamu adalah ini Allah katanya ya. Kamu adalah ayat 6 kan? Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah ilah-ilah. Jadi ada orang menyalahgunakan ayat ini dan berkata, kalau begitu manusia ini adalah Allah. Ya, manusia adalah Allah dan manusia memiliki keilahian. Gitu. Contohnya adalah Mormon misalnya. Ya, gereja Mormon mengajarkan bahwa manusia ujung-ujungnya akan menjadi Allah. Tapi kita berkata bahwa ini tidak, itu adalah palsu. Ini adalah kebohongan yang iblis katakan kepada Hawa di Taman Eden. Ketika iblis berkata kepada Hawa, kalau kamu makan buah ini, kamu akan
menjadi seperti Allah. Dan kita paham bahwa Allah adalah pencipta dan kita adalah ciptaan. Allah tidak memiliki permulaan dan tidak memiliki akhir. Sedangkan ciptaan memiliki permulaan. Jadi ada suatu jarak yang tidak bisa diseberangi antara ciptaan dengan pencipta. Dan memang kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, tapi kita tidak pernah bisa akan menjadi Allah. Karena memang berbeda. Kita adalah ciptaan. Dia adalah pencipta. Dan ada banyak kesesatan yang beredar mengenai poin yang satu ini. Di mana kebohongan iblis di Taman Eden terus didaur ulang sampai hari ini. Bahkan ada tokoh-tokoh karismatik yang mengajarkan dengan sukses teologi mereka, dengan teologi dominion mereka, bahwa kita ini adalah Allah katanya. Lalu argumennya adalah, saya pernah mendengar ada teolog karismatik yang mengajarkan katanya, kalau kuda beranak, anaknya apa? Kuda katanya. Kalau kucing beranak, anaknya apa? Kucing. Lalu kalau kita ini anak Allah, berarti kita ini Allah katanya. Lalu jemaatnya semua teriak, ya kita berarti kita Allah katanya. Ya. Dan itu adalah kesalahan teologis yang sangat fatal sebenarnya. Karena kita tidak bisa membuat ilustrasi seperti itu. Jadi ini adalah kesalahan yang pertama mengenai penggunaan Mazmur 82 ini. Lalu kesalahan yang kedua penggunaan Mazmur 82 ini adalah berhubungan dengan keilahian Yesus Kristus. Karena ini dipakai oleh bidat-bidat seperti Menara Pengawal, di mana mereka mau melemahkan keilahian Yesus Kristus. Lalu mereka berkata Yesus disebut Allah, tapi dalam pengertian Allah kecil katanya. Mereka ingin berargumen bahwa Yesus disebut Allah pun itu tidak berarti apa-apa karena manusia juga bisa disebut Allah, kata mereka. Mereka berargumen seperti itu. Dan mereka ambil dari Mazmur pasal 82 untuk berargumentasi bahwa manusia pun bisa disebut Allah. Jadi bahwa Yesus disebut Allah itu tidak mengindikasikan keilahian dia yang spesial. Ini kata Menara Pengawal. Tetapi itu juga adalah pengajaran sesat. Karena mereka tidak melihat Alkitab secara keseluruhan. Yesus disebut Allah, tapi dia disebut sebagai Allah yang maha benar misalnya. Dan dia disebut sebagai Allah yang teridentifikasi dengan Yehova dalam perjanjian lama. Bahwa Yehova adalah Yesus Kristus. Dia teridentifikasi di situ. Jadi tidak dibenarkan untuk berargumen seperti yang dipakai oleh Menara Pengawal. Menara Pengawal juga sering berkata bahwa Musa diangkat menjadi Allah atas Firaun. Nah, itu ada di dalam Keluaran. Mereka bilang dalam Keluaran Tuhan berfirman kepada Musa, aku angkat kamu menjadi Allah bagi Firaun. Nah, jadi manusia saja Musa bisa jadi Allah katanya. Lalu mereka mau berkata bahwa Yesus pun mereka mau menurunkan keilahian Yesus dengan membandingkan Yesus dengan Musa seperti itu. Tapi kita bilang bahwa itu tidak benar. Karena mereka tidak melihat keseluruhan Alkitab. Mereka mau ayat sana sini tanpa melihat konteks. Bahwa Yesus Kristus memiliki sifat-sifat ilahi, sama seperti Bapaknya. Dan bahwa dia diidentifikasi dengan Yehova dalam perjanjian lama. Oke, jadi coba kita lihat kembali ke dalam Mazmur pasal 82 di sini ayat 1. Prosesi sidang Elohim. Jadi yang paling penting adalah siapa hakimnya di sini. Bicara mengenai prosesi, kemarin kita barusan wisuda. Dan wisuda itu ada prosesi akademisi. Saya ikut di dalam prosesinya. Terpaksa pakai baju yang agak aneh katanya, gitu kan? Nah, anak-anak saya selalu bilang pakai topi yang aneh, katanya. Jadi kita berjalan masuk itu prosesi akademisi.
Nah, dalam sidang ada prosesi juga dalam suatu ruang sidang. Dan yang paling penting adalah siapa hakimnya. Dan hakimnya adalah Elohim Tritunggal, pencipta langit dan bumi. Dia masuk di sini di ayat 1. Lalu siapa yang dihakimi? Yang dihakimi adalah para Elohim manusia, hakim-hakim manusia, penguasa manusia yang akan masuk selanjutnya. Ya, dan kita masuk sekarang ayat 2 sampai ayat yang keempat. Ya, ayat 2 sampai yang keempat, kalau tadi ayat 1 adalah prosesi sidang Elohim, ayat 2 sampai 4 adalah perkara sidang Elohim. Perkaranya apa? Apa yang mau disidangkan? Begitu. Dan tadi sudah kita baca, ayat 2 sampai 4 berbicara mengenai tuduhan Tuhan. Tuduhan Tuhan terhadap para hakim ini. Dan rupanya tuduhannya adalah bahwa mereka selama ini telah menyelewengkan keadilan. Dan Tuhan berkata, mestinya kalian menghakimi dengan adil, tapi kalian menghakimi dengan lalim. Mestinya kalian fair, namun kalian telah memihak kepada orang fasik. Dan kalian memihak kepada yang kuat, kalian tidak memberikan keadilan kepada orang lemah, orang kecil. Dan saya yakin bahwa terutama kita, saya rasa semua orang yang sudah dewasa paham bahwa yang namanya pengadilan seringkali tidak adil. Yang namanya hakim itu seringkali tidak adil, itu biasa terjadi. Itu ada di mana-mana. Mereka terbiasa melihat siapa yang bayar. Jadi bukan ada suatu istilah, bukan membela yang benar, tapi membela yang bayar. Maju tak gentar, membela yang bayar. Bukan membela yang benar. Jadi yang mana yang bayar? Nah, dia disogok, dia terima uang, dia akan menyelewengkan keadilan. Bisa yang salah jadi tidak salah, yang tidak salah menjadi salah, macam-macam. Ini jamak terjadi, ini sering terjadi. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, para hakim yang sudah terbiasa menyogok, sudah terbiasa menyelewengkan keadilan, terbiasa menerima suap dan lain sebagainya di sini, mereka tiba-tiba mendapatkan diri giliran mereka yang dihakimi. Dan sang hakim yang agung yang berdiri menghakimi mereka ini tidak bisa disogok oleh siapapun. Dan biasanya mereka ada di balik meja hakim, sekarang mereka menemukan diri mereka ada di sisi yang satu lagi. Mereka adalah tertuduh. Mereka tertuduh bahwa mereka sudah, katanya di sini, ya, mereka telah memihak kepada orang fasik. Mereka tidak memperjuangkan kebenaran. Nah, mengenai hal ini, sebenarnya Tuhan sudah punya hukum yang sangat tegas. Tuhan mau, karena dari sifat dia adalah Allah yang maha benar, dia adalah Allah yang maha adil, maka dia mengharuskan seluruh umatnya untuk bertindak seadil-adilnya. Coba kita buka Ulangan pasal 1, saudara kasih Tuhan. Ulangan pasal 1 ayatnya yang ke-17. Ulangan 1 ayatnya yang ke-17. Dikatakan di sini, jangan pandang bulu dalam mengadili. Nah, istilah Indonesia ada istilah pandang bulu. Pandang bulu. Anda coba renungkan istilah pandang bulu ini. Bulu mana yang mau dipandang gitu kan? Manusia kan punya bulu-bulu halus gitu. Jadi maksudnya ini melihat orangnya gitu. Orangnya cantik, wah, saya menangkan. Orangnya ganteng, saya menangkan. Apalagi orangnya punya uang, sejelek apapun yang dilihat uangnya, teman-teman. Nah, saya menangkan. Istilahnya pandang bulu, ini suatu istilah Indonesia. Jangan pandang bulu dalam mengadili, baik orang kecil maupun orang besar harus kamu dengarkan. Jangan gentar terhadap siapapun, sebab pengadilan adalah kepunyaan Allah. Nah, ini prinsip yang penting. Pengadilan adalah kepunyaan Allah. Oke, jadi ini adalah standar Tuhan. Coba kita lihat lagi di dalam Keluaran pasal 23. Kita lihat dalam Keluaran pasal 23.
ayat 2 dan ayat 3. Keluaran pasal 23 ayat 2 dan 3 saya bacakan, jangan engkau ikut-ikutan orang banyak berbuat jahat. Jadi dalam mengadili kita tidak boleh ikut suara mayoritas. Nah di Indonesia ini paling sering dijadikan alasan. Wah kita tidak bisa melawan massa katanya. Jadi kalau sudah ramai-ramai didatengin ormas atau apa, ya sudah. Tapi tidak, kalau benar-benar, kalau salah-salah. Jangan kau ikut-ikutan orang banyak berbuat jahat. Apabila memberikan kesaksian mengenai suatu perkara, jangan ikut-ikutan orang banyak membelokkan hukum. Ayat 3, janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Loh ini agak sedikit terbalik ya, biasanya kan jangan memihak kepada orang kaya. Gitu. Jangan memihak kepada orang kaya dalam perkaranya. Nah itu juga benar dan itu ada juga ayatnya. Tuhan tidak mau memihak kepada orang kaya. Tapi Tuhan mengingatkan juga jangan memihak kepada orang miskin. Jadi baik orang kaya maupun orang miskin jangan dipihaki. Lalu pihak yang mana kalau begitu? Ya pihaklah kebenaran. Karena dua-duanya ini ada tendensinya. Memihak kepada orang kaya ada tendensinya, karena orang kaya bisa kasih Anda sogokan, orang kaya itu berkuasa, orang kaya itu bisa mempermudah Anda, jadi ada tendensi untuk memihak pada orang kaya. Tapi ada juga tendensi untuk memihak kepada orang miskin. Karena orang miskin itu dianggap tertindas.
otoritas mereka. Pribadi-pribadi yang menyalahgunakan kekuasaan Elohim yang mereka terima. Dan kepada mereka, Tuhan berkata di sini ya, ayat 6 dan ayat 7, walaupun mereka memiliki otoritas yang begitu tinggi, bahkan dikatakan, aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Elohim tadi ya, kamu adalah ilah-ilah. Dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian, kamu seperti manusia kamu akan mati. Dan seperti setiap penguasa, kamu akan jatuh. Bahwa mereka akan jatuh, dan ujung-ujungnya mereka akan mati juga. Banyak orang ketika mereka ada dalam puncak kekuasaan mereka, ketika mereka ada pada zenithnya mereka, ketika mereka ada pada puncaknya mereka tidak berpikir tentang penghakiman yang akan datang. Mereka tidak berpikir itu, mereka berpikir saya sedang kuat sekarang, saya sedang hebat. Tapi Tuhan mengingatkan, sekalipun kamu hebat saat ini, sekalipun kamu pegang kuasa saat ini, namun kamu akan jatuh, dan kamu akan mati. Dan pada saat itu akan ada penghakiman dari Tuhan. Dan tentunya kematian di sini bagi orang yang tidak diselamatkan akan mengacu kepada kematian yang kekal, kematian yang di dalam neraka, begitu. Dan mereka akan jatuh, ya. Jatuh di sini dari kata nafal di dalam bahasa Ibraninya, dan mereka akan jatuh, ya, jatuh dan terus jatuh sampai kepada tempat kekekalan, kebinasaan yang kekal di sini. Dan oleh karena itu, saudara yang kasih Tuhan, kita masuk kepada ayatnya yang ke-8 sekarang. Ayat yang ke-8. Jadi ayat yang ke-8 adalah kembali prosesi sidang Elohim. Tadi ayat 1 sudah prosesi sidang, tapi saya membayangkannya ayat 1 adalah Tuhan prosesi masuk seperti kemarin wisuda. Lalu habis itu ada prosesi keluar. Nah, prosesi keluar begitu. Jadi kalau sudah mau keluar kan bangkit berdiri dong. Kan kemarin kan rektor prosesi wisuda meninggalkan, bangkit berdiri, ya, semua bangkit berdiri. Jadi ayat 8 di sini, bangunlah ya Allah. Jadi prosesi sidang Elohim, tapi kalau di ayat 1 berbicara mengenai siapa yang masuk, siapa yang ini, maka di ayat 8 ini penekanannya ada pada solusinya apa? Solusi yang diberikan oleh Tuhan. Karena orang-orang yang gak benar ini sudah mengacau balaukan bumi. Mereka sudah menghancurkan fondasi-fondasi masyarakat. Ya. Apa solusinya? Apa solusinya? Dan Tuhan memberikan solusi. Yaitu apa? Bahwa Tuhan sendiri akan menjadi hakim suatu hari nanti. Ya. Tuhan sendiri akan menjadi hakim. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab engkaulah yang memiliki segala bangsa. Segala jenis bentuk pemerintahan sudah dicoba di dunia ini. Ya. Monarki sempat bagus, ya. Daud selalu lumayan. Ya. Tapi lebih banyak raja yang jahat daripada yang baik. Ya. Demokrasi sudah dicoba. Ya. Demokrasi bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Ya, kalau kebanyakan orang di negara itu orang yang membayangkannya, ayat 1 adalah baik. Tuhan prosesi kalau suatu negara mayoritas orangnya lalu habis itu ada prosesi kacau luar, ya maka demokrasi juga tidak terlalu banyak membantu, karena semuanya akan, kalau sudah mau keluarkan hal yang nggak benar, bagi berdiri dong. Kalau misalnya mayoritas masyarakat sudah meninggalkan Tuhan dan menyetujui LGBT dan sebagainya misalnya, Allah. Jadi maka itu akan misalnya Sodom dan Gomora misalnya demokrasi, apakah akan membantu? Tidak juga. Ayat 1 berbicara mengenai siapa yang masuk di situ, kebanyakan orang sudah, maka di ayat 8 ini penekanannya sudah memang sudah dengan LGBT apa? Misalnya. Solusi yang diberikan. Jadi Anda mau bergantung kepada monarki, Anda mau orang-orang yang demokrasi sudah mengacau kita nggak usah ngomong yang diktator komunis segala mereka macam sudah si kacau punya menghancurkan fondasi-fondasi masyarakat. Apa solusinya bagi bumi di mana ketidakadilan terjadi? Apa solusinya? Dan solusinya yang Tuhan akan berikan adalah yaitu apa? Tuhan sendiri akan menjadi hakim. Dia akan menghakimi bumi ini, dan ini Tuhan akan sendiri akan menjadi hakim. Dia bangunlah ya Allah, mendirikan hakimilah bumi, sebab engkaulah yang memiliki segala bangsa. Jadi tidak ada bentuk pemerintahan sudah yang bisa menyelamatkan kita saat ini. Ya. Monarki, kita kemarin di Indonesia kita barusan pilih presiden, lumayan. Tapi
itu Tapi tidak lebih akan banyak raja yang jahat menyelesaikan daripada yang baik. banyak masalah rohani yang ada di Indonesia Demokrasi ini. sudah dicoba. Tetapi kita Demokrasi menantikan bisa menghasilkan suatu sesuatu yang pemerintahan yang Kalau sempurna. kebanyakan orang di Seorang negara hakim yang yang orang yang sempurna. membayangkannya ayat yang 1 akan adalah baik. Tuhan prosesi Tapi kalau masuk suatu negara, negara, seluruh bumi mayoritas yang memiliki orangnya bangsa adalah bangsa orang ada yang prosesi, sudah dialah yang keluar. empunya Ya, bangsa-bangsa demokrasi ini juga tidak terlalu banyak membantu. Nah, ini mengajarkan Jadi kepada semuanya kita kalau sudah mau keluar bahwa walaupun Tuhan adalah pemilik segala sesuatu, kalau misalnya tapi dia mendelegasikan mayoritas masyarakat mendelegasikan sudah otoritas. meninggalkan Tuhan dan menyetujui, Makanya dia LGBT mendelegasikan dan otoritas sebagainya, kepada misalnya. pemerintahan manusia. Jadi maka itu akan Dan mungkin ada yang Sodom dan berkata, Gomora misalnya demokrasi. Apakah akan membantu? saya hari ini bukan Ayat 1 bukan berbicara raja, mengenai saya bukan hakim. Karena Siapa yang masuk? di situ Siapa kebanyakan yang- bagaimana orang sudah Mazmur makan di ini ayat 8 ini berefek sudah- kepada saya? memang sudah Oh, ada banyak LGBT. gitu. Yang pertama, Solusi yang diberikan jadi oleh Anda mau Tuhan. Mazmur ini Bergantung tentu pada memberikan kita, kita Anda mau orang-orang yang kalau demokrasi kita hari sudah ini berusaha mengalami membangun ketidakadilan, diktator komunis segala mereka macam yang sudah sering kita temui, apalagi sebagai orang Kristen. menghancurkan fondasi-fondasi. Kita sering Apa masyarakat solusinya diperlakukan bagi tidak bumi adil. di mana Nggak usah ketidakadilan jauh-jauh. terjadi? Undang-undang penistaan agama. Solusinya yang Tuhan akan berikan adalah Kalau terhadap orang sendiri Kristen akan keras. akan menjadi hakim. Dia Kamu akan ngomong menghakimi gini, wah, bumi. bisa Dan masuk ini penjara. akan sendiri akan menjadi Ketika hakim. dia Datanglah datang, ya kita Allah, mendirikan hakimilah kerajaan. bumi sebab engkau Sekali lah terang. yang Tapi kalau pihak lain segala dia Jadi, sudah tidak ejek-ejek, ada bentuk segala ejek bentuk salib, pemerintahan ejek sudah apa dicoba. yang bisa menyelamatkan kita saat ini. Mana ada penindasan agama? Kemarin di Indonesia kita Wah, baru ini presiden. tidak adil. Tidak adil. Oke, nggak apa-apa. Kita sudah banyak rasakan raja itu. yang jahat Menyelesaikan daripada yang banyak tapi apa yang Mazmur ini beritahu kepada kita? Mazmur ini Mana beritahu ada kepada penindasan kita bahwa kita tidak perlu agama? bersedih. Kemarin di Indonesia kita Wah, baru ini kita tahu punya tidak. pengharapan. Kalaupun kita hari ini mengalami ketidakadilan, kalaupun hari ini kita tidak bisa mendapatkan kebenaran dari manusia, nggak usah takut. Ya. Nggak usah takut karena kebenaran itu akan menang. Walaupun hari ini Tuhan akan menjadi hakim pada ini kebenaran dari manusia. Bukan omong kosong, tapi ini benar akan terjadi. Nggak usah takut karena tapi pelajaran kedua kebenaran itu akan menang. Walaupun hari ini baiklah kita memakai otoritas yang Tuhan kebenaran dari manusia. Bukan omong kosong, tapi ini benar. Kalau Anda adalah raja, nggak usah takut karena tapi pelajaran kedua kebenaran itu akan menang. Walaupun hari ini baiklah kita memakai lagi kebenaran dari manusia. Ada di sini jemaat Grafe yang kalau Anda adalah raja, nggak usah takut karena tapi pelajaran kedua kebenaran itu. Oh, saya bukan raja, bukan hakim. Bagaimana kita memakai lagi kebenaran dari Anda tahu bahwa setiap orang Tuhan delegasikan otoritas tertentu. Ada yang Tuhan delegasikan otoritas sebagai pemimpin jemaat. Lakukan, menyalahgunakan otoritas itu. Ada yang Tuhan delegasikan sebagai kepala keluarga. Pakai otoritas itu dengan baik. Jangan menyalahgunakan otoritas itu. Ada yang Tuhan kasih delegasi otoritas sebagai misalnya di perusahaan, tempat kerja Anda punya otoritas. Anda sebagai tuan katanya, hai tuan-tuan perlakukanlah hamba-hambamu dengan baik. Pakai otoritas itu dengan sebaik-baiknya. Atau mungkin Anda bilang, saya bukan bos, saya bukan kepala keluarga, saya bukan pemimpin di jemaat, saya cuma orang biasa saja. Oke. Tapi Tuhan sudah delegasikan Anda otoritas juga. Otoritas atas apa? Atas hidup Anda. Tiap-tiap orang minimal Tuhan sudah delegasikan otoritas untuk dirinya sendiri. Ketika Tuhan menciptakan Anda sebagai manusia yang punya kehendak bebas. Makanya kita berbeda dengan Calvinis yang mengatakan bahwa Tuhan sudah tetapkan semuanya, bahkan semua tindakan manusia sudah Tuhan tentukan dari awal sampai akhir. Kita tidak percaya itu. Tapi Tuhan ciptakan manusia dengan kehendak bebas. Artinya Tuhan delegasikan kamu bisa membuat keputusan. Dalam hidup kamu bisa membuat keputusan. Dan pakai kehendak bebasmu, kemampuan yang Tuhan berikan padamu untuk membuat keputusan dalam hidup ini. Jangan salah gunakan. Jangan melawan kebenaran di dalam keputusan-keputusanmu. Jangan melawan Tuhan. Jangan melawan apa yang ada dalam Alkitab. Minimal tiap-tiap orang punya delegasi otoritas atas hidupnya, atas keputusan-keputusannya. Itu minimal, saudara. Dan mungkin Tuhan akan berikan Anda. Tapi apa?
untuk melakukannya bagi Tuhan. Amin, saudara. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak juga kami mengucap syukur bahwa Engkau mempercayakan kami sebagai manusia, mempercayakan kepada kami hal yang indah. Engkau mempercayakan tanggung jawab kepada kami masing-masing. Namun kami sadar bahwa suatu hari Engkau akan menuntut tanggung jawab itu dari kami. Dan otoritas yang Engkau telah delegasikan kepada masing-masing kami, baiklah kami bisa pakai dengan benar. Dan Tuhan, biarlah kami dikuatkan bahwa sekalipun di dunia ini kami menghadapi begitu banyak hal yang mungkin tidak adil, namun Engkau suatu hari akan menjadi hakim atas segala sesuatu. Dan Engkau akan menghakimi dengan benar. Terima kasih Tuhan, pimpin kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, baik, kita akan menutup kebaktian kita. Dan mari kita bangkit berdiri. Dan kita akan menyanyikan lagu terakhir sebagai kesempatan untuk